Bangkai. Tahun ini terjadi di Bogor. Jalan di Bogor jalan ya. Kalau 2025 ini 2026 karena 2025 kan tetap 1 tahun anggaran dan harus tentang sungai. Nah itu kalau di mepet 10 bulan 10 bulan setengah yang akan datang. Itu produksi dan pemasangan. Kita udah mulai lelang. Jadi Udah ya. kan baru keluar SK. Berarti Januari udah running dah kan? Januari mungkin berkontrak kami awal Februari jadi 10 bulan setengah. Karena kan SIDA belum target SIDA belum selesai Maret. Jadi kami kami berkontrak tapi Tidak nih sekedar membantu mah karena rumahnya ada di dia. Itu maunya. karena kan anggarannya kayak gitu. Ya. Ini di anu maksudnya Kancing tadi. awas nih anu nih berarti nih kerjaan pertanian awas nih. Ikut jauh. Ini sudah nih baru sudah PU nih. Nyambung. Nyambung. Ini yang lawas ya. Mana ini lawas nih sudah dinas pertanian ngerjain. Pintu airnya. Ditahu kan berapa dinas pertanian nih. Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 kerjakan, belum selesai. Sudah. Iya, dengan dicampuri di situ kamu. Iya BW ngerjain juga. Oh jadi Cuman dia terintegrasi. Terintegrasi sini kan. Terintegrasi gini kan ya. Semuanya kan seluruhnya. Jangan sampai dia digabung-gabung dengan kita. Kita sini aja melanjutkan. oh ini lah Pak pelangnya Pak. Oh, pelangnya. Tenggelam pelangnya nih pelangnya. Kalau potong sembali tahu aja pelangnya. Nih pelangnya. Tapi itu kan baru masih hitungannya itu. Ya. Artinya ada pelangnya nih ya tuh 361 miliar. Iya. Berapa dari panjangnya itu? Panjangnya 90 meter. Tapi habisnya sudah nih. Ya bisa nih. Di maksud saya di perlu tambahan. Oh, perlu tambahan itu panjang sampai 2-3 kilo. Panjang lagi, Bu. Mau kita anu, iya panjang tuh. Ada sekilo lebih. Lebihnya 2 kilo sudah minta. Tambahan kurang Karena kan lebih. lahan potensialnya belum ada. Iya. Bila itu jadi, air ngalir kebuka nih. Karena airnya kami ada di sisi depan sini, perobotannya Wisman. Ini ambil air dari sini. Apabila itu sudah jadi. mana? Sumber air ini dari mana? Dari ini sumbernya tuh dari sungai sana. Oh sungai. Ada sungai itu di Cekdam tuh. Ya makanya alirannya ngalir sini. Ngalir ke sini. Ke sana. Iya. Di sana ada pertaniannya. Ada pertanian cuma karena ada airnya kan jadi seperti ini. Kalau dibuka ininya ada supply airnya dulu kemungkinan Buka lagi lahannya. Cekdamnya Balai Wilayah Sungai Kalimantan dengan digabung-gabung ini kan mahal. Kenapa judulnya cek dam? ada Kisahnya. Iya. Cekdam kan tuh. Ya cekdam dan saluran karena cekdam di situ dibangun dan berarti kamu kembali kan. Yang bangun cek dam. Bila kami bangun situ repot juga nih ya kan. Berarti CCO kemarin. Di ini mah langsung. Dari perencanaan udah saluran. Saluran. Rencana langsung saluran dari CCO. Ya dari situ. Saya ada informasi mau dibangun cekdam. Nah, cekdam oleh Kami ambil BWS saluran. bukan saluran. Ya soalnya kan kalau dari judul menipu nih. Iya. Cuma mau nyawa ke situ pulang nyawa pula salah. Cuma untungnya ada saluran kayak gini. Ya memang biasa ya. Ya sesuai dengan kemampuan
berapa meter Anggaran 90 meter. dalam Sekdam, dengan apa-apa lagi ya. Sekdamnya aja nggak cukup. Sekdamnya itu 110 sekdamnya. Ini kalau misalnya ini berfungsi mengaliri berapa hektar sawah? Kurang lebih 50 sampai 100 hektar. Kenapa itu? Karena kan airnya standar situ di sungai itu. Itu sungainya dikering-kering. Dia pernah kering, sungai Sumulu. Antai di antai Di Antai itu. Sungai Sungai Antai. itu udah kering-kering ya? Tahu kering itu. yang di dalam. Di dalam situ. Sungai Busang ya. Ya, Busang. Busang. Apa sungai Busang? Sungai Busang, sungai menuju ke sungai Antai. Sumber airnya dari sumber sungai Busang. Busang itu adanya pakai-pakaian. Pakaiannya betul, ada. Kalau ini ditanami rutin aja dia yang sini kiri kanan nih. Sini. Ini habis panen. Habis mana ya? Ya situ mana awak? Anu luas yang potensialnya ini berapa nih segalanya? Berapa ratus hektar? Sambung. Sambungnya agak tangannya. Busang. Nah, dengan petani. Oh, yang ada 70 meter. Iya, kalau pengerasan 150 hari. Kalau pengerasan tadi. Fokus benar jalan dulu. Jalan. Iya. Dengan talent apa? Desa. Dengan desa. Ada verifikasi anu ADT. Jadi untuk penunjangkan untuk tantangannya kan di penunjangnya kan Jalan utama dulu. Kalau ini jalan apa? Kenapa namanya ini? P5. infeksi. Jalan emang kelompok tani, jalan tani, usaha tani. Apa bola itu ya sawarnya? Dari balai, Pak. Oh, balai juga. Ya, balai. Nanti tambahin lagi kegiatan di situ kan nyambung. Anggarkan untuk mau di jalannya ditingkatkan. Nah, jadi kan pasca panen kan nyaman nih petani, bolak-balik ngangkat apa aman. Mudah-mudahan aja mau cek dong. Jadi semangat. Pasti hanya kan dari dulu. Ini Bang Aisyah. Masalah mediasi itu cabangnya lamanya jadi bambat. Kayaknya insya Allah dia yang sana. Ya, sahabat ya kan. Nah, ini teman-teman provinsi bangun kontektornya 2005 Pak ya. Iya. Yang tahun ini kan ini parit-parit yang ada ini. Drainasenya dulu. Drainasenya. Normalisasinya dulu sama itu merunduk dulu. Berarti sudah nyambung habis itu 2005 cek dah. Iya. Kalau dari desa kan tahap dua nih penguruan nih, Pak. Iya, iya. Penguruan nih, peningkatan jalan. Ada terus setiap tahun. Coba lagi kita pikirkan jalan sudah selesai. Pusatnya dari mana kemarin? Sekarang benar 2 kilo. 2 kilo sampai ke Kawasan anu Pak ditetap oleh Pemda kawasan pertanian kita kan 5 kawasan termasuk sing kawasan pertanian. Kenapa kan harus dua? Ternyata kok dihitung 80 meteran dari ujung betonnya sampai situ. Tapi lain yang ini ya? Ini anu nih PBD tahun 2022 ya. Berapa anggarannya anu? Kalau saya estimasi 1,5 sampai 2 tuh. Enggak. Oh, yang itu. Kita kemarin 3,5 ya? 3,5 dapat berapa kilo? 700. Kalau seperti ini kami tadinya Nyari. Intaksi. Ya itulah harapan saya itu yang sebelah. Itu pas simpang 4 Pak Puan. Pas ya. Siapa anu itu? PPK-nya. Amulana. Tahu. Amulana yang kemai. Hah? Awak lain.
kemudian tahun besok itu pemasangan tengah ya di Mahakam itu, kemudian bentangannya, kemudian tahun besoknya baru sisa-sisanya termasuk ada kebebasan lahan dan pendekat dan sebagainya. Jadi perkirakan itu 2006 bisa digunakan. Ada dua sumber pembiayaan dari APBD ya, PU tidak mengerjakan sekitar 300 meter ya Pak Mer ya, kurang lebih. Nah, kurang lebih 300 meter itu menambah saluran yang ditambah lagi sekitar 300 meter saluran irigasi. Kemudian dari badan balai wilayah itu sumber pembiayaan dari APBN, dan mereka bangun cek damnya yang itu air ya, itu air. Nah itu diperkirakan 2025 itu khusus di dusun Antai tadi. Nah misalnya belum apa-apa kita sudah bangun kenalan segala macam ya. Nah kita mau lihat komitmen dari para warga yang khususnya petani, kelompok petani di sana. Ada komitmen misalnya lahan kiri kanan itu digarap, kemudian kan lambat laun meskipun tidak diminta sama Bapak Ibu sekalian, ketika itu sudah bergerak itu pasti sudah kita akan mengalokasikan untuk akses kemudahan Bapak Ibu sekalian pasca panen. Hanya ada 5 dan termasuk di hanya yang tadi kita datangi adalah dusun Antai itu, kemudian masih banyak lagi kawasan-kawasan yang lain. Dan kita berharap ada semacam proyek yang sudah bisa dilihat orang, bisa dikunjungi orang yang beginilah contohnya, misalnya begitu ya. Contohnya itu seperti ini, didanai oleh direncanakan oleh Dinas PU. Kemudian selebihnya kami tadi sih mampir menjauh langsung bagaimana saluran irigasi ya, saluran irigasi di RT di dusun Antai ya, RT 09. Jadi kita harapkan mudah-mudahan anak cucu bisa bertani, syukur-syukur bertani beras. Artinya dengan bertani beras juga dimanfaatkan artinya segala segi finansial, kekuatan ekonomi, kekuatan daripada tenaga, kekuatan usaha itu dikerahkan semua. Artinya pertanian potensial, artinya beras itu kita harapkan supaya milenial yang muda-muda ini kita harapkan jangan beralih ke pertambangan, karena memang pertambangan itu cuma pertanian itu lebih menggiurkan gerak untuk masa depan cucu kita Pak. Jadi itu harapan saya, apabila ada paket-paket proyek yang agak lama bisa ditingkatkan, bisa dipelihara, bisa dikembangkan, mudah-mudahan menjadi supaya dapat dimanfaatkan. Nanti terakhir bisa bermanfaat dan berhasil juga. Goalnya itu meningkatkan taraf hidup bersama. Terima kasih. Lebih kurang yang saya minta. Hari ini tim yang dipimpin oleh Bapeda telah melakukan ke lapangan. Yang disampaikan tadi itu merupakan secara umum itu akan mendukung ketahanan pangan di Kutai Kartanegara, baik itu jembatan, saluran irigasi, jalan usaha tani dan sebagainya. Karena kalau semuanya itu baik, insya Allah ketahanan pangan itu akan lebih mudah diciptakan. Inisiatif DPRD Kukar itu juga ada menerbitkan Perda Kemandirian Pangan. Apa bedanya kemandirian pangan dengan ketahanan pangan? Kalau ketahanan pangan itu yang penting ketersediaan pangan di masyarakat itu cukup terpenuhi jumlahnya, kualitasnya, dan mutunya. Namun kalau kemandirian pangan itu selain tercukupi kebutuhannya, diprioritaskan kebutuhan itu pasokannya berasal dari dalam daerah Kukar sendiri. Nah, di dalam Perda Ketahanan Pangan itu ada jaminan semacam jaminan untuk pembiayaan. Jadi untuk pertanian dalam arti luas, itu pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya itu 10% minimal nanti anggaran itu akan disediakan untuk pembangunan ketahanan pangan secara terutama para petani untuk menyambut peluang atau kesempatan ini. Jadi harapan kami pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah baik itu daerah, provinsi maupun pusat itu agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
dalam pembangunan di desa Manunggal Daya ini, yaitu lubuk pangan, lantai jemur, penggilingan padi. Nah, itu hasil evaluasi kami sampai saat ini memang belum termanfaatkan secara maksimal. Mohon terutama Bapak penyuluh lapangan PPL bisa mendampingi kelompok tani atau Gapoktan untuk memanfaatkan bangunan yang sudah dibangun oleh ketahanan pangan tadi supaya lebih maksimal lagi. Apa kegiatan yang beberapa 2 tahun mundur sampai sekarang kita tetap aktif untuk pembangunan terutama infrastruktur atau prasarana pertanian di desa Manunggal Daya khususnya. Sampai dengan sekedar informasi, sampai dengan tahun 2025 pun kami tetap masih ada mengucurkan daerah terkait pembangunan prasarana pertanian berupa JUT, jalan usaha tani, jaringan irigasi, embung dan parut, dan mungkin pintu air semua, ada semuanya sudah kita plot di 2025. Nah, mudah-mudahan kedepannya apa yang kita lakukan bisa memperoleh atau menambah produktivitas pertanian utamanya. Samping juga mungkin untuk meningkatkan indeks pertanamannya. Tapi kalau saya pikir lebih prioritas ke hasil produksi dulu lah, baru nanti kita mengatur kalau sudah rencana program kita nanti ini peningkatan irigasi ini sudah masuk di irigasi teknis Pak. Nah, kalau sudah irigasi teknis mungkin nanti kita mengejar IP sudah. Yang kami rasakan masih banyak juga yang belum terlaksanakan Pak. Kami Pak dari pihak petani ini kemarin itu ada beberapa kendala Pak, termasuk mulainya menyempitnya lahan pertanian terutama sawah itu karena adanya banyak ditanami sawit Pak. Kami selaku Gapoktan biasanya cuma menghimbau, kami melarang juga enggak berani, biasanya cuma menghimbau Pak itu. Dulu di tahun 2014-15 itu lahan pertanian kami itu ada 600 hektar yang berpotensi Pak. Sekarang tinggal 400-an Pak. Itu sangat miris untuk menuju ketahanan pangan Pak. Terus beberapa program pertanian kemarin itu saya juga miris. Saya ngantar konsultan, padahal itu cek dam itu diperlukan petani. Ternyata di situ ada tanaman sawit Pak Nasruddin. Akhirnya kan pihak konsultan juga nggak berani Pak. Nah itu juga kendala bagi saya Pak sama Pak Ambar kemarin yang ngantar itu kan Pak. Mungkin sementara itu aja dulu. Mungkin ada teman yang mau menyambung. Yang dikatakan Bapak Jianto, pertanian kita Pak di sini terkendalanya itu di sumber air Pak. Sumber air, utamanya di sumber air. Bila tidak turun hujan, maka sebagian besar petani akan kesulitan air. Menyambung yang dikatakan oleh Bapak Kades, bahwasanya kami sudah pernah mewacanakan untuk membangun waduk atau embung yang berada di Gunung Malang. Bahkan proposal sudah masuk, sudah ditindaklanjuti sampai di provinsi atau kemana lah. Itu terkendala dengan HGU Pak, dengan HGU lahan tersebut. Untuk kedepannya kami sangat tersebut bisa terlaksana Pak, karena sumber air kami itu dari situ Pak. Satu-satunya sumber air kami, salah satunya dari Gunung Malang itu. Dan untuk yang lain, kami kemarin sempat bertemu dengan untuk membangun longstroid atau istilahnya embung memanjang. Itu kemarin kami sudah master plan untuk panjangnya sekitar 2,5 kilo dengan estimasi lebar
4. Indah lihat. Roof, kedalaman air diestimasi 150 cm. Itu dengan panjang 2,5 km sudah bisa untuk mengairi kisaran 200 sampai 300 hektar, Pak. Dan yang di master plan untuk wacana Longsteroid itu juga sungainya satu sungai dengan yang kami wacanakan untuk buat bendungan itu, Pak, yang kami dulu usulkan untuk waduk itu satu jalur. Ya, satu jalur. Misalkan waduk itu bisa terrealisasi, maka master plan yang kami wacanakan untuk Longsteroid itu sangat bagus. Itu untuk pengauran di Manunggal Daya untuk pertanian di situ. Izin Pak, HGU-nya ketahuan Pak, punya siapa Pak? Untuk HGU-nya Kalpataru. Kalau nggak salah Kalpataru ini udah tidak produktif ya Pak ya? Ya, tidak produktif. Nah, itu yang kendala kami alami kita di Provinsi Kutai Kartanegara itu kendalanya itu Pak. HGU yang tidak produktif itu sudah sebenarnya tidak produktif. Sebenarnya secara logika bisa kita manfaatkan. Kita harus lebih pusat, itu yang menjadi kendala dalam pembangunan kita Pak. Ada banyak kampung kita yang terkendala dengan HGU Pak. Ya, yang kami dengar permasalahannya juga seperti itu. Iya Pak, karena perizinannya harus kembalikan ke pusat. Itu yang menjadi kendala kita dalam pembangunan untuk ada beberapa memang terkendala pembangunannya Pak. Seperti Bukit Biru itu juga terkendala oleh HGU dan HGU-nya juga terkendala juga ya. Kemarin kami pas master plan sama Pak Kuri mewacanakan waduk, terus di situ ada bahasa terkendala HGU, makanya diwacanakan master plan yang untuk Longsteroid itu, Bu. Ya, kalau Longsteroid kan nggak menyentuh lahan yang masuk HGU itu. Kalau Longsteroid lahannya pakai lahan warga ya Pak. Lahan warga dan sudah ada, Bu, saluran lama dulu sudah ada. Itu rencana mau diperbarui lagi gitu. Sedikit apa yang disampaikan dari Pak Udin, Pak Kades, Mas Mujianto, Pak Ambar. Jadi permasalahan utama di Manunggal Daya ini memang HGU Kalpataru, Pak. Itu permasalahan utama. Jadi kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, ini bisa-bisa 2 tahun 3 tahun lagi habis sawah di Manunggal Daya, Pak. Karena untuk beberapa tahun ini saja sudah banyak yang nggak bisa nanam padi karena tidak ada air. Dan kalau yang yang ditanyakan Ibu tadi mengenai manfaat dari apa yang sudah dibangun dari PU, dari pertanian, ya saya mewakili masyarakat, alhamdulillah dampaknya sangat luar biasa, Pak. Karena jalan usaha tani kami, jaringan irigasi itu sudah luar biasa. Untuk pertanian sudah bisa dikatakan 85% lah untuk jalan pertanian. Cuman yang menjadi permasalahan utama apa yang sudah dibangun dari pertanian, dari PU ini akan sia-sia kalau masalah HGU ini tidak segera terselesaikan. Karena apa? Sumber utama yang menjadi keperluan petani air, dan sumbernya berada di titik Gunung Malang yang saat ini tumpang tindih dengan HGU Kalpataru. Padahal tahun 2023 itu DID-nya sudah keluar. Pada saat itu PPTK-nya Bu Deni tidak berani melaksanakan karena tumpang tindih sama Kalpataru. Jadi mohon nanti Pak, kami ini yang di desa bingung, sudah kami sampaikan juga ke OPD, ke Pak Bupati, cuman sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Jadi kami mohon kepada Bapeda atau OPD terkait, mohon bantuannya nanti untuk tindak lanjut terkait masalah ini. Ya mungkin sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa menjalani dengan baik. Ya, walaupun seperti yang tadi masih tapi ditingkatkan lagi untuk melakukan rehabilitasi CUP dan sebagainya. Tidak tahu ini benar masalah kami menyampaikan ini, tapi ya ini tetap kami sampaikan.
SDI, warna